Halo guys, gue habis pulang. Belum. Gue habis dari Jejiken mau pulang. Gue baru tahu ternyata kalau di Jejiken kalau take away suruh bayar 2000. Nah 2000 itu gue nanya, enggak sih? Gue bingung juga ngomongnya. 2000 itu buat apa sih sebenarnya? Gitu. Gue ingin bertanya 2000 itu untuk apa? Kalau misalkan buat kemasannya itu hanya karton dan bungkusan doang gitu. Kalaupun plastik 2000 kayaknya nggak worth it. Kalau dia mau 2000 dia kasih yang kain gitu. Kan sekarang kan wajibnya kan gitu ya. Kemasan itu nggak boleh pakai plastik lagi tapi pakai kain. Itu baru bagus lah, buat belanja juga masih bagus. Bisa dipakai beberapa kali 2000 itu. Tapi kalau plastik kayaknya terlalu kemahalan dan nggak jelas fungsinya apa. Kenapa jadi kita yang dibebanin? Itu harusnya kan biaya operasionalnya mereka. Jadi kalau Jejiken dengar ini, mohon ya dibenerin lah ini. Kalau misalkan peruntukan yang nggak jelas, customer juga nggak mau beli. Dan ini kan franchise-an baru ya, yang lagi butuh buka banyak nih. Itu malah memperburuk gitu. Nggak apa namanya, orang itu jadi nggak tertarik kalau 2000-nya itu nggak jelas peruntukannya. Nambah ya, kalaupun take away bukannya lebih enak. Restoran nggak perlu ngituin buat namanya pelayan itu kan. Kalau makan di tempat kan butuh pelayan, butuh nyuci piring segala macem. Ini kan enggak sebenarnya. Harusnya sebenarnya kalau yang di take away lebih hemat untuk bagian dari restorannya ya. Udah, gue mau balik dulu nih bentar lagi. Ada putaran. Nanti sampai rumah baru kita unboxing Jejiken, apakah enak atau tidak. What's up guys, gue udah sampai rumah. Gue udah makan Jejiken yang tadi gue beli. Kan niat gue pengen buat video ya, kayak kita makan terus habis itu review makanannya itu gimana sih, Jejiken itu enak atau enggak. Tapi karena gue udah makan kan gue nggak bisa nge-review. Ya udahlah, dan aja yang suruh nge-review. Nanti dia suruh bilang rasanya kayak gimana. Kalau gue pribadi tadi gue rasa secara taste, rasa dari ayam itu sebenarnya lebih enak daripada, kan sekarang kan franchise banyak ya, di mana-mana udah ramai tuh semua franchise-an gitu. Tapi kalau yang ini dia punya konsep, punya bagus, rasanya juga bagus, enak, lebih menyerap di tepung dan di ayam. Yang kemarin gue pernah makan ada tepungnya kuat banget bumbunya, tapi dagingnya nggak nyampe, mungkin cuma dikasih garam. Kalau yang ini enak beneran. Terus tadi gue makan kan gue pesen yang keju ya, itu juga enak. Ya udahlah, karena kameraman gue udah bergoyang-goyang kecapean, nanti tungguin Dan dulu pulang terus baru Dan coba review dulu ini ayamnya gimana. Kok gitu? Kok landscape? Iya, apa? Emang landscape? Iya. Emang landscape ya? Oke, kali ini gua disuruh teman gua buat review Jejiken ya. Gua baru pulang kerja, baru pulang streaming ya, tiba-tiba gua suruh review Jejiken. Iya, soalnya tadi gua belum nge-review anjing. Gua cobain, ini dada ya, original berarti. Bumbunya dipisah katanya. Dan ini kejunya keju bubuk ya, bukan keju cair ya. Tapi gua baru lihat sih kejunya keju bubuk aja. Parmesan. Hah? Ini parmesan. Coba buat. Asin kan? Asin Kayaknya ini kejunya kayak rasa, lu tau asinan yang suka dipakai buat jajanan 500-an, jajanan di kaki lima gitu, kayak apa segala macam. Nah mungkin kayak gitu lah, tapi ini lebih enak, lebih slow lah rasa asinnya. Gua pengen nyobainnya rasanya rasa chickennya yang originalnya dulu. Udah dingin aja gitu. Dari jam berapa? Kayaknya ini lebih berbumbu sih. Kayak KFC. Ya kan? Kayak KFC Bumbunya rasanya resep, tuh. Bumbunya resep. Kayaknya kalau misalkan lebih kriuk, kalau apa? Masih panas, masih kriuk enak sih kayaknya. Menurut gue enak, tapi
nggak terlalu juicy. Nggak mungkin karena udah dingin Udah lah ya. dingin. Tadi Iya. tadi juicy kok. Udah dingin lah ya. Menurut gua rasanya enak, worth it. Harganya berapa sih ini? Ini 20. 20.000. Hmm. Pas. 20-an. 20.000. 20-an. Gua tahu ya harganya berapa ya? Kalau yang itu 20-an. 20 cheese for iya 20.000 pas ya. Ya 20 ribuan. Soalnya 20 kalau yang pas. kan gua tanpa nasi 20 ribuan. Kalau lu berarti 23 kalau salah. 24.000 lah ya. Nah, jadi nasinya sekitar 2 ribu 3 ribuan. Tapi gimana kalian lah ya, lu sukanya apa gitu? Lu sukanya KFC, McD, Richeese, atau enggak chicken atau chicken montok? Kalau gua chicken montok karena gede ya ayamnya sih ya. Nah, gua rasa chicken montok sama ini mirip-mirip, tapi kalau yang Iya, montok enggak sih, ini nggak terlalu gede. Kalau chicken montok lebih gede dari ini. Itu dia dari gua. Kalau gua lebih milih yang murah tapi gede, chicken montok jadinya gua. Tapi ini enak. Tapi ini kalau lu nyarinya rasa, ini bisa jadi pilihan lu. Makan Sari. Jauh nggak dari itu rumah? Kayaknya enggak ya. Kalau dari kontrakan yang baru ini ya, jauh lah lumayan. Yang ini kan enggak masih. Kalau dari sini mah udah nggak terlalu. Sore nanti kita sudah direkam. Hai guys, hari ini gue mau lihat kontrakan-kontrakan yang lain. Mungkin ada yang bagus, nanti kita lihat. Kemarin udah lihat tapi yang penjalannya serem banget. Nah, gue mau curhat hari ini. Gue mau curhat, gue bete banget. Gue kan nanam mangga ya kemarin ya, ada 4 biji tuh, 4-4nya tumbuh. Tiba-tiba dilindas orang, anjing bangsat. Udah gue nungguin 1 minggu dan itu tumbuh semua. Patah-patah jadinya, ya ampun. Katanya, dan kalau udah patah nggak bisa tanam lagi, nggak bisa tumbuh. Bete banget. Ya udah gue perjalanan dulu. Kayaknya bakal jadi mall gede banget ini. Ini mall paling yoi banget se Kabupaten Bogor. Gede banget ya, mau dibikin lagi sana anjir gila. Panjang. Tapi gue nggak tahu loh ini developernya siapa. Tapi tadi ada Trans. Apa ini punya? Tapi kayaknya bukan punya itu, bukan punya Marekon, bukan punya Lipo, gitu-gitu bukan ya? Kiri kan tadi lo bilang? Ya, sini. Wih rame ya. Itu arah Jakarta. Tinggal udah dekat banget. Oh. Mentok kiri tuh. Kiri. Iya, yang paling benar lewat jalan sono kan, bener ya. Lurus aja. Kenapa jalannya likak-likuk gini? Yang punya rumah ini gimana motongnya? Udah 100 meter ini. 100 meter tapi jalannya kayak ulas aja. Puter-puter. Nah, terus di depan kanan nanti depan. Udah sampai. Mentok sempit sekali. Halo guys, gue udah cek 2 rumah hari ini. Yang satu jalannya terlalu sempit buat mobil sebenarnya, parkirnya juga susah. Kayak nggak ada opsi buat parkir mobil sebenarnya. Ada teras lumayan besar. Kalau misalkan dalam pikiran gua, kalau misalkan kita parkir secara horizontal, itu seharusnya muat. Tapi masalah di kiri kanannya ada pilar. Jadi kalau mobil buat belok manuver itu kayaknya susah malah. Selanjutnya gue pindah cari rumah lebih agak jauh sih sebenarnya.
tapi jalannya lebih besar, parkir mobil pun kayaknya bisa. Feeling gua ukuran tempat parkirnya itu masih muat lah buat satu mobil. Yang satu harganya 1,5-an lah, sekitar 1,5-an, sedangkan yang satunya di 1,7. Kalau bisa nego lumayan sih. Masalahnya yang satunya itu suruh bayar di muka 21. Gue lagi bingung nih, gimana caranya dapat duit 21 juta dalam sekejap. Apalagi ya, kayaknya ini sih yang paling serak dari kemarin. Lihat rumah, jalan yang kemarin bahkan lebih serem lagi. Tadi gue udah cerita belum sih kalau tanaman gue diinjak mobil? Wah, pokoknya gue bete banget ya. Gue mau beli mangga lagi, gue tanam. Soalnya tadi mangganya udah mau tumbuh. Bayangin gue selama seminggu gue tungguin, diinjak mobil, dilindas. Gue lagi di Superindo, gue kayaknya mau nyari mangga deh. Kalau misalkan diskon gue beli, kalau enggak ya nggak beli. Ya udah, gue belanja dulu guys. Mau beli mangga sama kayaknya susu juga mau beli. Ya udah, pergi dulu belanja. Yuk, halo guys. Udah potong rambut, udah pendek. Nih katanya suruh dilihatin tuh. Habis potong rambut kan hari ini. Sekarang gua mau ada lihat rumah. Kan dari kemarin gue lihat rumah mulu ya. Mungkin ya nggak tahu sih. Semoga yang ini bisa bagus. Kemarin rumahnya bagus, jalannya bagus, harganya nggak bagus. Sebelumnya jalannya jalan setan. Semoga yang ini jauh lebih bagus. Ya udah, habis itu gue kayaknya mau beli emas. Ini gue punya metode baru nih buat investasi. Gue mau nyoba apakah ini untung atau enggak. Secara kalkulasi gue seharusnya masih bisa lebih untung sih. Kalau jangka waktunya bisa sampai setahun. Abis inilah paling lihat-lihat rumah, terus abis itu beli emas, baru pulang. Yaudah guys, jalan dulu. Tadi rencananya gue mau beli emas kan. Kita habis dari lihat rumah gue serak sama yang kedua gitu. Yang pertama gue serak sih, kayak bagus banget rumahnya. Bagus, rumahnya tuh bagus, tapi jalannya jelek, kayak susah masuknya. Sebenarnya itu perumahan, tapi dia lewat kampung-kampung dulu. Jadi kayaknya gue agak susah tuh yang itu. Tapi yang satunya itu perumahan dan itu dekat jalan raya, jadi lebih enak. Nah, kalau untuk masalah harga, sebenarnya harga yang pertama lebih murah, tapi harus bayar di muka. Sedangkan gua itu nyari yang per bulan, karena gua nggak tahu untuk jangka waktu berapa lama sebenarnya. Jadi kayaknya gue pengen pilih yang kedua. Terus tadi gue habis lihat emas di UBS, tapi nggak ada, lagi kosong. Adanya yang karakter. Gue mikir kalau misalkan beli karakter, itu kan selera orang ya. Kadang orang nggak suka gitu sama harganya. Nanti nggak laku lagi kalau gue jualan emas. Makanya gue nanti mesti mikir-mikir lagi, gue mesti beli emas yang mana. Dan sekarang gue mau makan di Solaria. Sebenarnya udah dingin. Tadi gue bisa upload video. Sekarang udah dingin, ya udahlah, gue nggak apa-apa, makan aja. Jadi kalian tahu nggak sih kalau misalkan Solaria itu makanan favoritnya adalah nasi goreng, dan gue pilih nasi goreng. Kalau misalkan lo tahu nasi goreng kayak gimana tuh, nasi goreng yang paling enak itu Solaria. Angin. Kalau nasi goreng Solaria nggak usah ditanya lagi, udah terkenal.
udah enak gitu. Gua beli nasi goreng spesial pakai telur. Jadi nasi goreng pakai telur itu di harga 30 berapa ya lupa? 38 kali ya. Isinya tuh ada ayam, bakso, acar, sama telur karena spesial kan. Spesial harus apa pakai telur. Ada cabai. Tapi memang gue udah makan soal itu udah berapa lama ya? Kayaknya dari gue zaman SMP, SMA deh, SMA itu gue udah makan ini soalnya. Tapi dulu kan masih jelek ya. Sekarang udah kualitasnya udah lebih bagus. Oh ya, tadi gue beli nih kopi. Gue mikir kalau kerja harus pakai kopi kan. Gue beli kopi harganya 20 ribuan, tapi ya gue gak terlalu suka. Bukan kayak kopi-kopi orang kopi gitu loh. Tau gak sih kopi-kopian? Rasanya gak terlalu dan ya udahlah, gak apa-apa, yang penting kerja pakai kopi. Dan lo kalau misalkan suka acar, dulu gua di Jerman pernah buat acar. Kayak hampir tiap minggu buat acar. Udah, gua makan dulu, lanjut nanti. Makan dulu guys. Oh kenyang, udah kenyang banget. Guys, udah sampai rumah. Capek juga ya dari kemarin putar dari rumah. Ya udah, video kali ini gue tutup dulu. Nantikan video vlog berikutnya. Dadah.